Oke, kita lanjut. Kita sudah sampai pada bagaimana memahami sistem yang berjalan. Ya, kalau Anda adalah orang dalam sistem yang memahami, maka akan lebih mudah Anda memahami sistem, Anda lebih mudah menjelaskan fitur apa yang akan dibuat di sistem yang baru. Ya, jadi yang harus Anda pahami ada dua sistem. Ya, ada sistem lama, kemudian ada sistem yang baru. Ya, jadi untuk dapat membuat sistem yang baru, kita harus bisa memahami terlebih dahulu sistem yang lama itu seperti apa. Nah, nanti saya akan kaitkan dengan slide-slide yang di sini. Oke, kemudian kita coba ikuti dulu tadi. Kita katakan di sini setelah kita melakukan observasi. Apa bedanya observasi dengan wawancara? Jadi kalau wawancara ya berarti kita ngobrol sama stakeholdernya, ada pertanyaan, ada jawaban gitu ya. Kemudian kalau observasi ya berarti kita terlibat dalam sistem ya. Katakanlah kita magang di sana, kita melihat bagaimana sistem itu berjalan. Kita bagian dari pengamatnya. Jadi kita observe, kita mengawasi sistem itu berjalan. Baru kemudian kita lakukan wawancara. Kalau survei berarti kita berikan survei kepada beberapa orang. Jadi dari survei itu kita harapkan kita lebih memahami bagaimana sistem yang berjalan. Ya, karena aplikasi yang baik itu adalah aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan dari si usernya. Kadang-kadang yang sulit adalah mengambil untuk mencari tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh si usernya. Mungkin usernya tidak bisa menjelaskan kebutuhannya dan itu terjadi ya nggak nyambung sama yang akan mendevelop sistemnya, gitu ya. Oke, jadi hasil. Jadi nanti Anda ketika skripsi harus ada di lampiran, harus ada ya kalau observasi bisa aja foto-foto, kalau wawancara berarti nanti ada QA-nya, ada pertanyaan, ada jawabannya gitu ya. Apa saja yang Anda tanyakan. Apa yang ditanyakan ya? Berarti yang ditanyakan keluhannya, keluhan di sistem yang sekarang berjalan, apa kekurangannya. Intinya adalah di situ. Kenapa kita mau mengubah sistem? Apa yang kurang? Itu yang harus digali, gitu ya. Oke, maka itu nanti bentuknya adalah dalam bentuk requirement, dalam bentuk kebutuhan. Oke, jadi setelah Anda wawancara, setelah Anda observasi, maka Anda gambarkan bagaimana sistem berjalan dalam activity diagram. Ya, di sini ada aktornya melakukan apa. Kalau di sini ada deskripsi tentang SPK ya. Di sini ada ada staff melakukan download data absen, ada supervisor melakukan memilih kandidat, professional manager, akumulasi data absensi, melakukan penilaian, memilih sel terbaik, membuat laporan hasil penilaian, kemudian operational manager menerima laporan hasil penelitian. Jadi deskripsi Anda tidak bisa hanya bicara katanya, Anda tidak bisa bicara, tapi Anda harus bisa melakukan penulisan ya, penulisan ilmiah seperti ini. Nah, di sini di activity diagram di sini Anda jelaskan, ya, Anda jelaskan satu-satunya, kemudian masuk kepada analisis permasalahan. Jadi setelah kita gambarkan dari activity diagram, kemudian activity diagram kita jelaskan satu-satunya, ya, kemudian Anda kalau mau lihat skripsinya ini ya, banyak ya. Sekarang kita nggak boleh main ke perpus dulu ya. Di sini langkah berikutnya adalah menganalisis permasalahan. Ya, jadi Anda harus bisa mengekstrak masalah, gitu ya. Jadi skripsi itu adalah mengangkat masalah, mencari masalah. Oke, kemudian masalah ini akan kita pecahkan. Ya. Oke. Jadi di sini analisis permasalahan. Ya, setelah kita gambarkan activity diagram, berarti ingat ini hasil dari wawancara, hasil dari observasi, kemudian kita gambarkan dalam activity diagram, kemudian kita tunjukkan analisis kita terhadap permasalahan yang diangkat. Sebenarnya kalau mau dibahas di bab satunya lagi lebih detailnya itu ada lebih detailnya di
atau abstraknya di bab 1, atau apa namanya, resumenya di bab 1. Kalau di sini sebenarnya detailnya, ya. Ketika sidang Anda harus bisa menjelaskan masalahnya apa. Karena ini terkait dengan SPK, maka dikatakan masalah yang dihadapi dalam penilaian saya terbaik dengan sistem yang berjalan saat ini adalah, di sini dikatakan hasil dari penilaian saya terbaik kurang akurat. Dan selanjutnya. Tergantung dari masalah yang diangkat, ya, harus pas gitu. Ya, itu Anda harus bisa mengangkat permasalahannya. Kemudian di sini bicara tentang alternatif, ya, alternatif pemecahan. Anda bisa memberikan dua alternatif. Ya, misalnya di sini contohnya, ya, memberikan perhitungan penilaian secara otomatis menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Ya, ini satu berarti harus ada dua ini. Oke, ini adalah alternatif mencari masalah. Ya. Nah, ini baru masuk kepada user requirement-nya. Ya, di sini ada elisitasi tahap 1, di sini ada elisitasi tahap kedua, di sini ada elisitasi tahap ketiga, sampai kepada final elisitasi. Tuh, kok nggak ada final elisitasinya? Oh, ini ada, lewat. Oke. Nah, ini sebenarnya, ya, kita tidak bicara bab 4. Bab 4 itu bagian di desainnya, ya, desain. Itu bagian dari rekayasa perangkat lunak juga, ya. Tapi untuk minggu ini yang kita bahas adalah mana tadi? Kita bicara tentang understanding requirement. Jadi ada beberapa mahasiswa yang kebingungan mencari dasar teori dari elisitasi di mana, Pak? Gitu ya. Karena setiap subjek yang kita angkat, setiap materi yang kita angkat di skripsi itu harus ada dasar teorinya. Maka ada yang bertanya, user requirement itu dasar teorinya dari mana, Pak? Ya, maka jawabannya adalah user requirement itu adanya di rekayasa perangkat lunak di chapter 5, bukunya siapa? Pressman, gitu ya. Sebenarnya ada edisi terbarunya lagi. Yang bicara tentang apa? Yang bicara tentang understanding requirement, memahami kebutuhan dari si usernya, kayak gitu. Kalau di sini, ya, ini adalah hasil akhir dari elisitasi atau tahapannya lah, ya. Maksud saya sebenarnya di belakang sini ada wawancara, bagaimana wawancara dilakukan, observasi, bagaimana observasi dilakukan. Itu detailnya ada di sini, gitu ya, understanding requirement. Tapi kalau di sini ada elisitasi tahap 1. Jadi jangan Anda bingung ini bicaranya apa, user requirement atau analisa kebutuhan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara ada istilahnya lagi, ada istilah namanya user requirement, ada yang bicara requirement engineering, gitu ya, requirement engineering, ada yang bicara analisis kebutuhan. Sebenarnya ini sama aja, yang bicara tentang analisa kebutuhan. Oke. Nah, kemudian di sini di user requirement ada yang namanya elisitasi. Elisitasi itu apa sih? Kadang-kadang ada elisitasi. Kadang-kadang orang pakai istilah tapi sebenarnya nggak paham apa sih elisitasi, gitu ya. Kalau pemahaman saya, elisitasi itu kan dari kata elicite, ya. Dari kata elicit gitu. Elicit itu kalau saya paham itu adalah mengumpulkan. Kita mengumpulkan. Ya, kalau saya lihat-lihat di Google Translate, ya, mana Google Translate? Elicit, ini elicitation. Elicit, ini artinya adalah memperoleh, ya, mendapatkan, mengambil, ya, mendapatkan. Jadi elicite itu maksudnya adalah kita mendapatkan kebutuhan dari si usernya. Kita mengetahui lah, ya. Maka di sini ada beberapa tahap. Kenapa ada beberapa tahap? Karena tidak semua requirement itu akan kita develop. Gampangnya sih kayak gitu, ya. Maka nanti di sini ada proses elisitasi tahap 1. Nanti kalau di
Kalau di sininya ada namanya validasi ya. Di sini ada validasi. Sebenarnya kalau di sini lebih detail lagi ya bicaranya, bahkan kalau mau lihat bukunya lebih detail lagi seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada validasi requirement 1, requirement 2. Nah, sebenarnya ini nanti sudah kita lakukan, tapi kadang-kadang ada mahasiswa yang tidak bisa memahami, yang tidak memahami sebenarnya yang mereka lakukan itu adalah tahap-tahap dalam analisis gitu ya, tahap-tahap dalam mendevelop perangkat lunak seperti itu. Tahap ini sebenarnya yang paling penting ya, ya apa namanya di bisnis analis ya gitu ya, kita katakan seperti itu, mengetahui kebutuhan dari user. Oke, di part ini saya cukupkan dulu.